cara penyajiannya kan prasmanan. Kalau prasmanan berarti saya harus menyediakan banyak varian supaya menarik pelanggan untuk banyak membeli. Setelah itu grafik kami turun Mas, dan itu agak terjal ya, tajam ke bawah gitu. Nah mungkin itu bagi kami jadi tolak ukur dan kemudian evaluasi. Di beberapa kedai-kedai bakso yang lain itu tidak ada insya Allah yang seramah di Bakso Top 09 begitu. Jadi meskipun, jadi saya mengedukasi anak-anak itu meskipun dalam kondisi yang rame atau gimana, tetap senyumnya tetap, ramahnya tetap, melayani pelanggan juga harus tetap gitu dengan sepenuh hati. Saya Feni, jadi kebetulan kami membuka usaha bakso, kedai bakso, dan kita namakan Bakso Top 09 Prasmanan karena penyajiannya dengan cara prasmanan atau bisa memilih sendiri sesuka hati pelanggan, seperti itu. Jadi Bakso Top 09 ini kami dirikan di tanggal 1 Desember 2022. Cara penyajiannya kan prasmanan. Kalau prasmanan berarti saya harus menyediakan banyak varian supaya menarik pelanggan untuk banyak membeli. Misalkan kami punya mulai dari halus, bakso halus ya, kemudian ada bakso isi jamur, ada isi keju, ada isi telur puyuh, ada telur ayam juga yang besar, satu utuh gitu. Terus kami juga punya cincang, isi daging cincang. Dan kita juga punya bakso lava yang dalamnya pedas, ada sambelnya dan ada isi tetelan dagingnya juga gitu. Kami juga menyediakan yang agak besar yaitu bakso iga sama bakso sumsum Mas. Varian-varian itu kita memang create sedemikian rupa supaya menarik dan orang itu supaya kalap mata ya, jadi lapar mata gitu ya. Jadi orang-orang tuh biar lapar mata gitu, terus akhirnya mencoba semua varian gitu. Ya memang semuanya jadi favorit nih. Cuman ada yang memang lebih favorit di pelanggan kami yaitu bakso urat jumbo, karena kalau beberapa kali dari testimoni dari pelanggan itu disampaikan bahwa bakso uratnya empuk, meskipun urat tapi ndak atos kalau digigit gitu nggih gitu. Jadi ndak alot gitu. Jadi bakso uratnya meskipun urat tapi empuk. Banyak ya. Jadi biar orang nanti pengen makan kalau bisa 2 mangkok gitu satu orang. Nggih gitu Mas. Oke, kalau untuk kendala atau pernah di titik terendah mungkin ya selama kami berbisnis di Bakso Top 09 Prasmanan ini adalah sebenarnya bukan titik terendah, artinya kita jet lag. Karena ketika kita opening itu luar biasa. Yang pertama, selain kami memberikan 700 voucher makan gratis waktu opening, yaitu ternyata di luar ekspektasi penjualan pun yang tanpa voucher itu kita luar biasa Mas. Jadi di 10 hari pertama itu penjualan kami pun luar biasa karena memang wong Gresik ini Mas kayak punya budaya latah gitu ya mungkin ya. Jadi kalau sesuatu yang baru itu harus dikerobot gitu ya, dikerobot gitu. Nah jadi kami kemudian karena itu kan happening ya, karena masih grand opening ya, meskipun kami punya yang voucher gratis tapi di luar penjualan yang gratis itu pun ternyata membludak begitu. Ya, alhamdulillah. Kemudian itu berlangsung selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu grafik kami turun Mas, dan itu agak terjal ya, tajam ke bawah gitu. Nah mungkin itu bagi kami jadi tolak ukur dan kemudian evaluasi tampilan dari tempat kami ini kan memang terlihat luxury ya mungkin ya, dengan warna merah dan emas dan hitam itu kan orang melihatnya itu seperti mahal, mungkin orang takut untuk masuk ke dalam gitu. Jadi ternyata setelah kami telaah dan kami beberapa kali melakukan apa ya hearing lah ya gitu dengan beberapa pelanggan, saya juga aktif dengan di media sosial, di Gmap juga saya selalu menjawab, pokoknya ada komunikasi timbal balik dengan pelanggan yang memberikan kami rank. Mungkin alhamdulillah kami sekarang ada di posisi di Gmap itu 4,7. Kami punya lantai 2 di Bakso Top ini dan punya fasilitas AC. Ini kami coba mendatangkan teman-teman kalau misalkan ada kegiatan workshop wirausaha gitu, 30 sampai 40 orang kita masih bisa
di lantai 2 ini. Jadi saya coba mix ya antara beberapa gimana strategi marketing melalui offline dan online-nya seperti itu. Di beberapa kedai-kedai bakso yang lain itu tidak ada insya Allah yang seramah di Bakso Top 09 begitu. Jadi meskipun saya mengedukasi anak-anak itu meskipun dalam kondisi yang rame atau gimana, tetap senyumnya tetap, ramahnya tetap, melayani pelanggan juga harus tetap gitu dengan sepenuh hati. Sejak buka tanggal 1 Desember 2022. Jadi kasir mengenal kasir pintar karena membuka pertama kali ini saya mencari kasir yang paling hemat dulu karena kami masih trial and error ibarat kata karena masih launching pertama begitu. Terus kemudian bertemulah dengan teman sejawat yaitu di UMKM dan sharing ada beberapa aplikasi lain, tapi ternyata menurut teman-teman yang mudah dan gampang dioperasikan adalah cuman kasir pintar gitu. Jadi langsung hari itu juga belajar, hari itu juga langsung saya edukasi ke anak-anak gitu ya, anak-anak kasir. Udah hari itu juga, sehari itu juga anak-anak udah pintar. Itu saya inget banget H-3 dari opening Mas. Yang paling diharapkan adalah Bakso Top 09 ini semakin banyak pelanggan yang loyal ya. Tentunya pelanggan loyal itu adalah pelanggan yang mungkin long lifetime sampai kapanpun dan dia akan menularkan apa yang dia rasakan kalau misalkan enak ya diceritakan enak begitu kan ya, pasti kalau manusia itu kan marketing mulutnya itu jalan kan gitu ya ibarat kata, jadi getok tularnya itu jalan gitu, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua tentunya omset Mas ya kan, karena kalian masih baru, mudah-mudahan omsetnya terus naik gitu sehingga kesejahteraan anak-anak juga semakin naik, gajinya bisa naik dan lain-lain kan gitu. Sangat bersyukur dengan posisi saat ini di antara kompetitor-kompetitor yang ada di Gresik ataupun di PKB ini. Alhamdulillah kami sudah mendapatkan tempat di hati pelanggan kami begitu ya, dan mudah-mudahan akan terus bertambah. Mudah-mudahan nanti dalam waktu depan di tahun depan insya Allah akan buka cabang ya begitu, mudah-mudahan dilancarkan begitu. Kalau mau news business plan ke depan bisa diadopsi mungkin dengan franchise gitu, seperti itu mungkin akan ada di seluruh Indonesia. Itu namanya mimpi ya, masih mimpi ya, nggak apa-apa kan, mimpi ya gitu, seperti itu. Ini cara pintarku untuk bangun bisnis Bakso Top 09. Gimana cara pintarmu?